Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tom Haye nilai level Timnas Indonesia berada di atas Vietnam. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye menilai bahwa level skuad Garuda berada di atas Vietnam seusai membawa tim merah putih meraih kemenangan. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam dalam laga keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024. Dalam pertandingan ini, Tom Haye akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong memberi kepercayaan Tom Haye untuk menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia sebagai starter. Pemain berusia 29 tahun tersebut menjalani debutnya bersama tim Merah Putih menggantikan Ivar Jenner yang sedang sakit. Walaupun baru pertama kali mentas bersama skuad Garuda, pemain SC Heerenveen tersebut tampil luar biasa hingga mendapat pujian dari pelatih Shin Tae-yong. Hal ini karena Tom Haye tampil mengesankan bersama tim Merah Putih. Bahkan dalam ajang debutnya ini, Haye sukses mencetak 1 assist. Ia berhasil mencetak assist berkat gol yang dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9. Assist ini tercipta seusai Tom Haye melakukan tendangan penjuru dan bola disambut dan langsung disundul oleh Jay Itzes. Tampil pertama kali bersama Timnas Indonesia dalam laga penting ini membuat Haye tahu betul bahwa pertandingan melawan Vietnam tak mudah. Pasalnya, pada pertemuan sebelumnya melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret lalu, Haye belum ikut main. Laga yang dimenangkan Timnas Indonesia 1-0 tersebut tak diperkuat Haye karena proses perpindahan federasi masih dilakukan. Untuk itu, ia baru menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada leg kedua melawan Vietnam ini. Walaupun belum lama bergabung dan baru menjalani debut, Haye senang karena semuanya berjalan mulus. Setelah membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Vietnam, Tom Haye menilai bahwa level skuad Garuda berada di atas sang rival. Hal ini karena dalam 2 laga terakhir The Golden Star Warriors menelan kekalahan dan hasil menunjukkan tim Merah Putih menang. Akan tetapi ia mengakui bahwa apabila semua pemain berpikir untuk bekerja keras bersama, tak ada yang tak mungkin. Hal ini berhasil dibuktikan dan akhirnya Timnas Indonesia meraih kemenangan meski laga tak mudah. Untuk itu, setelah meraih kemenangan ini, Haye mengaku cukup puas. Jadi saya pikir jika Anda berjuang keras bersama-sama, maka Anda bisa menjadi tim yang kuat, kata Haye. Namun laga-laga seperti ini tetap saja masih sulit, tetapi hari ini kami berhasil melakukannya dengan baik, tegasnya. Sementara itu, kemenangan Timnas Indonesia melawan Vietnam ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong nyaman berada di posisi kedua klasemen Grup F. Timnas Indonesia sukses mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoninya sehingga mereka berada di posisi kedua. Melihat hasil tersebut, Tom Haye menilai bahwa level kekuatan Timnas Indonesia berada di atas Vietnam. Vietnam juga sebelumnya pernah kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Januari lalu. Saya pikir mungkin Timnas Indonesia di atas Vietnam jika Anda melihat 2 pertandingan terakhir karena hasil akhirnya, ujar Tom Haye kepada awak media seusai pertandingan Selasa Maret kemarin. Tapi di pertandingan pertama di Indonesia juga sangat ketat, ucapnya. Lebih lanjut, Haye mengatakan bahwa pertandingan melawan Vietnam ini memang sulit. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk minimal bisa mengunci posisi kedua di klasemen akhir Grup F nantinya. Apabila bisa mengunci posisi tersebut, skuad Garuda bakal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos ke putaran ketiga menjadi penting karena apabila berhasil maka Timnas Indonesia juga bisa mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi nantinya. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga lagi yakni melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024. Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam pada laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, Selasa 26 Maret 2024. Gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Jay Itzes di menit ke-9, Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadan Sananta di menit ke. Hasil yang diraih Timnas Indonesia ini sekaligus memutus kutukan tidak pernah menang di kandang Vietnam selama 20 tahun.
Sebelum ini, Timnas Indonesia terakhir kali membungkam Vietnam di Stadion Maidin pada 11 Desember 2004 dalam ajang Piala Tiger yang kini bernama ASEAN Cup. Kala itu, skor 3-0 sukses digenggam Timnas Indonesia besutan Peter White. Tentunya ini kemenangan yang membanggakan, ucap pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini. Tidak hanya memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam. Kemenangan ini juga membuka lebar peluang Indonesia ke fase kualifikasi selanjutnya, sambung Kusnaini dalam keterangannya. Kini Timnas Indonesia yang mengoleksi 7 poin berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara posisi puncak dihuni oleh Irak dengan torehan 12 poin. Tim besutan Jesus Casas ini sudah memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 2 pertandingan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. 2 laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Skuad Garuda hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa tergantung hasil pertandingan lain. Jika finish di 2 besar klasemen grup F, Indonesia juga otomatis akan merebut tiket ke Piala Asia 2027. Kusnaini percaya bahwa Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 2 pertandingan sisa ini. Akan luar biasa jika di kandang kita juga bisa meraih poin saat menghadapi Irak, kata pria yang akrab disapa Bungkus itu. Dengan perkembangan permainan Timnas saat ini, merebut poin dari Irak bukan hal yang mustahil, ujar Bungkus. Dia menambahkan kehadiran pemain keturunan berdampak positif bagi Timnas Indonesia. Terbaru, terdapat 2 pemain keturunan yang proses naturalisasinya telah dirampungkan PSSI pimpinan Erick Thohir. Mereka adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya pun telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia di laga semalam. Tom Haye tercatat tampil penuh sementara Ragnar ditarik keluar pada menit ke-90 untuk digantikan Ricky Kambuaya. Saya mengapresiasi konsistensi sikap Ketua Umum PSSI, tutur Bungkus. Juga komitmennya dalam membangun tim nasional. Keseriusan Ketua Umum merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan pelatih berperan besar di balik peningkatan performa tim nasional lanjutnya. Selain itu, Bungkus berharap performa tim nasional yang tengah melejit harus dimanfaatkan PSSI dengan mengimbanginya lewat peningkatan di sektor pembinaan usia muda. Gairah sepak bola di tanah air kini sangat besar, kata Bungkus. Ini akan lebih memudahkan langkah PSSI dalam menata pembinaan secara menyeluruh. Jangan lewatkan kesempatan ini, tutupnya. Presiden RI Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengapresiasi para pemain yang sukses menaklukkan Vietnam di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini bahkan membuat skuad Garuda hanya butuh selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses membantai The Golden Star Warriors 3-0 dalam laga keempat grup F di Stadion National Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024. Keberhasilan skuad Garuda atas Vietnam ini bahkan bagian dari sejarah. Pasalnya, Timnas Indonesia akhirnya memutus rekor buruk karena tak pernah menang di Hanoi, Vietnam setelah 20 tahun lalu. Skuad Garuda terakhir kali menang di Stadion Maidin, Hanoi pada ajang Piala AFF 2004 lalu. Setelah itu, selama ini tim Merah Putih tak pernah menang saat tampil tandang, sekalipun melawan Vietnam di tempat netral. Namun akhirnya Timnas Indonesia bisa memutus catatan buruk tersebut dan meraih kemenangan ini. Melihat hasil Timnas Indonesia ini tentu saja membuat orang nomor 1 di tanah air ini merasa bangga. Apalagi Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil gemilang sejak pertama hingga akhir pertandingan. Untuk itu, Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja keras para pemain hingga meraih kemenangan. Selamat kepada tim nasional Indonesia atas kemenangan gemilang melawan Vietnam dengan skor 3-0 di kandang lawan Stadion National Maidin, Hanoi, Vietnam. Tulis Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu 27 Maret 2024. Keberhasilan Timnas Indonesia menaklukkan Vietnam ini membuat mereka hanya membutuhkan 1 langkah lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia telah nyaman berada di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Sementara posisi puncak ada Irak yang mengemas 12 poin dan Vietnam ada di bawah Indonesia dengan mengemas 3 poin. Untuk itu, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kali kemenangan buat bisa mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila skuad Garuda bisa meraih kemenangan sekali lagi, Vietnam tak akan bisa mengusur Timnas Indonesia. Pasalnya, poin Timnas Indonesia bisa mencapai 10, dengan hanya membutuhkan 1 langkah lagi. Presiden Jokowi pun berpesan kepada para pemain agar terus berjuang hingga akhir. Tentu dengan harapan Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, kata Jokowi. Teruslah berjuang dengan penuh semangat, tegasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia tak larut dalam euforia kemenangan telak atas Vietnam. Sebab perjalanan skuad Garuda di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum berakhir. Gol-gol kemenangan pasukan Sintayong itu dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9, Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadan Sananta pada menit ke-90. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 5 hari berselang. 2 laga tersebut bakal digelar di tanah air. Masih ada 2 laga terakhir, laga hidup mati untuk kita bisa lolos. Tetap fokus untuk kembali meraih hasil terbaik di 2 laga berikutnya, ujar Erick Thohir. Kita tetap fokus untuk menghadapi 2 pertandingan selanjutnya di bulan Juni untuk lolos ke babak berikutnya, imbu Erick Thohir. Merasa beruntung, Sintayong salut dengan perjuangan Timnas Indonesia setelah hajar Vietnam 3-0. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, merasa beruntung. Ia juga salut dengan perjuangan skuad Garuda ketika menghajar Vietnam. Untuk pertama kalinya sejak 2004, Timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Skuad Garuda berpesta 3 gol di kandang Vietnam. Itu menjadi pertandingan keempat Timnas Indonesia pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang 2 diantaranya dimenangkan skuad Garuda. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah, jadi semua rekor akan berubah, ujar Sintayong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Lebih lanjut, Sintayong juga melakukan penilaian terhadap performa Vietnam. Kekalahan dalam pertemuan pertama dari Timnas Indonesia pada 22 Maret 2024 membuat The Golden Star Warriors mengalami penurunan. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami, jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Sintayong. Selain itu, para pemain kami melakukan yang terbaik, mereka benar-benar bermain dengan baik, imbu arsitek kelahiran Korea Selatan ini. Namun pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, harus sudah melupakan 2 kemenangan yang didapatkan saat melawan Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan itu harus segera fokus bersama Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia sukses meraih 2 kemenangan dalam pertandingan melawan Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 26 Maret, tim Merah Putih menang dengan skor 1-0 atas Vietnam lewat gol Egy Maulana Fikri. Timnas Indonesia kembali mencatatkan kemenangan telak atas Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi. 3 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta. 2 kemenangan yang dipetik itu membawa Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Momen-momen indah yang didapatkan Sintayong itu harus segera dilupakan. Pasalnya, ia harus segera memimpin Timnas U23 Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia U2030 2024. Dijadwalkan Piala Asia U2030 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.
Diikuti oleh 16 negara, PSSI meminta Shin Tae-yong untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20 2024. Shin Tae-yong pun optimis timnas U23 Indonesia bisa melaju hingga babak semifinal di turnamen tersebut. Shin Tae-yong saat ini sudah mulai memanggil beberapa pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Para pemain diminta untuk berkumpul pada 30 Maret 2024 di Jakarta. Saat ini permasalahan yang harus diselesaikan adalah pelepasan pemain dari klub ke timnas U23 Indonesia. Ada beberapa klub Liga 1 2023-2024 yang banyak pemainnya tidak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Pasalnya pertandingan Piala Asia U20 2024 berbarengan dengan laga-laga di Liga 1 2023-2024 yang masih berjalan. Polemik ini juga dirasakan oleh pemain-pemain timnas U23 Indonesia yang berkarir di luar negeri. Mereka belum tentu dilepas klubnya karena Piala Asia U20 2024 bukan agenda resmi FIFA. Setelah itu melanjutkan ke Dubai, Uni Emirat Arab pada 1-13 April 2024. Di sana ada sejumlah agenda uji coba yang akan dilakukan timnas U23 Indonesia. Dari UEA, timnas U-Strip 23 Indonesia langsung bertolak ke Qatar. Ramadan Sananta di puncak, ini dia 5 pemain terbaik Indonesia saat rembukan Vietnam. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Vietnam. Dalam laga yang dihelat di Maidin Stadium Hanoi, Selasa 26 Maret, skuad Garuda menang 3 gol tanpa balas. 3 gol Indonesia pada laga ini dicetak Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadhan Sananta. Kemenangan Indonesia pada laga ini tergolong di luar dugaan. Pasalnya, skuad Garuda pada laga ini tak dalam kondisi terbaik. Sejumlah amunisi mereka tidak bisa bermain pada laga ini karena tak dalam kondisi bugar. Namun dengan kondisi ini, para penggawa Indonesia tetap mampu menunjukkan performa ciamik. Kemenangan telak di Hanoi merupakan bukti apiknya performa para penggawa skuad Garuda. Di antara para penggawa skuad Garuda sendiri ada sejumlah pemain yang tampil menonjol. Salah satunya adalah Ramadhan Sananta. Penyerang masa depan Indonesia ini mampu memanfaatkan sedikit menit bermain yang diberikan kepadanya dengan baik. Ia sukses mencetak gol ketiga Indonesia pada laga ini. Siapa saja selengkapnya pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi? Berikut 5 orang di antara mereka. Di peringkat kelima dalam daftar 5 pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi ada nama Marcelino Ferdinand. Gelandang skuad Garuda ini mendapat ponten 6,53 untuk penampilannya pada laga kontra Vietnam. Dalam pertandingan ini, Marcelino menjadi salah satu dinamo di ruang mesin timnas Indonesia. Ia mencatatkan 15 umpan akurat dan 2 dribble sukses untuk mengalirkan serangan skuad Garuda. Tak hanya apik menggalang serangan, Marcelino juga kokoh dalam menjaga kedalaman timnya. Ia mencatatkan 5 tackle sukses pada laga ini. Selain itu, penggawa KMSK The Inset tersebut juga mencatatkan 1 intercept untuk memotong alur serangan lawan. Nathan Chuaon menempati posisi 4 dalam daftar 5 pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi. Nilai 6,56 diberikan kepada bek sayap Indonesia ini untuk penampilannya pada laga kontra The Golden State Warriors. Nathan menjadi otak 1 dari 3 gol Indonesia pada laga ini. Umpannya menjadi awal dari gol kedua skuad Garuda yang dicetak Ragnar Oratmangun. Selain itu, ia juga mencatatkan 14 umpan akurat lain. Selain itu, pemain berusia 22 tahun tersebut juga tampil kokoh menjaga sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Nathan mencatatkan 2 tackle, 2 sapuan, dan 2 intercept untuk memotong alur serangan lawan. Urutan ketiga dalam daftar 5 pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi ditempati Jay Itzes. Penampilan bek tengah skuad Garuda tersebut kala menghadapi Vietnam diganjar nilai 6,87. Pada pertandingan ini, Itzes kembali menjadi pilar kokoh di jantung lini pertahanan Indonesia. Ia mencatatkan 4 tackle, 5 sapuan, 2 intercept, dan 1 blok untuk menghalau serbuan Vietnam. Tak hanya kokoh bertahan, Itzes juga mencetak 1 gol pada laga ini. Memanfaatkan umpan Tom Haye, pemain Venezia tersebut membobol gawang Philip Nguyen pada menit 9.
Di peringkat kedua dalam daftar 5 pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi ada nama Ragnar Oratmangoen. Pemain depan timnas Indonesia ini mendapat nilai 6,94 untuk penampilannya pada laga kontra Vietnam. Ragnar menjalani debutnya bersama skuad Garuda dengan apik. Ia mencetak gol kedua Indonesia pada menit ke-24. Selain gol tersebut, pemain berusia 26 tahun ini juga berkontribusi melalui selusin umpan akurat dan 3 dribble sukses. Ramadan Sananta menempati posisi puncak dalam daftar 5 pemain terbaik Indonesia saat meremukan Vietnam di Hanoi. Nilai 7,01 diberikan kepada penyerang Indonesia ini untuk penampilannya pada laga kontra The Golden State Warriors. Sananta memulai laga ini dari bangku cadangan. Pemain Persis Solo masuk pada menit ke-76 saat menggantikan Witan Sulaman. Kendati tak banyak mendapat banyak waktu bermain, Sananta berhasil membuktikan ketajamannya. Ia mencetak gol ketiga Indonesia jelang laga berakhir. Tak hanya itu, Sananta juga mencatatkan 3 umpan sukses, termasuk 1 umpan kunci pada pertandingan ini.